Selamat pagi saudara-saudara, puji syukur kita ada di pagi hari ini dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kita akan memulai seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyi dari klik 157, Fajar Merekah. Fajar merekah, indah bagaikan terang yang mengiring sabda Tuhan. Pujilah Tuhan atas semua yang telah diberikan bagi kita. Saudara-saudara, marilah kita puji Tuhan yang selalu mengiringi perjalanan kehidupan kita. Saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu menjadi penuntun dalam seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Berikanlah hikmat bagi hamba-Mu menyatakan kebenaran seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah, kami sudah siap. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini, tanggal 4 Agustus, terambil dari 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15, ayatnya yang ke-9 sampai 10. Firman Tuhan berkata demikian. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertaiku. Saudara-saudara, sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam zaman sekarang sering kita atau susah kita menemui orang yang penuh dengan kerendahan hati. Tetapi kalau mencari orang yang dipenuhi dengan kesombongan, begitu banyak kita akan temui. Kesombongan karena kehebatan, kepintaran, kekayaan dan sebagainya. Kesombongan karena jabatan ataupun dari pelayanannya. Kita akan dan seringkali menemukan hal-hal yang seperti itu. Kerendahan hati adalah hal yang sulit untuk kita temui dalam zaman sekarang. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seorang teolog, Karl Barth, berkata kepada Hans Küng, rekan sahabatnya. Perkataannya adalah, jadi Anda berpendapat bahwa saya beriman teguh. Saya sendiri tidak pernah mengaku bahwa saya mempunyai iman yang teguh. Dan kalau tiba waktunya saya harus menghadap Tuhan saya tidak akan tampil dengan perbuatan-perbuatan saya, yaitu buku-buku dogmatika saya dalam keranjang di atas punggung saya. Semua malaikat di sana tentu akan tertawa. Namun saya juga tidak akan menyatakan saya selalu memiliki maksud baik, saya mempunyai iman yang teguh. Tidak. Hanya satu hal yang akan saya katakan. Tuhan, bermurah hatilah kepada saya, orang berdosa yang malang ini. Kata-kata Karl Barth. Saudara-saudara, kata-kata itu yang diucapkan oleh Karl Barth adalah bentuk kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Doanya, Tuhan bermurah hatilah kepadaku orang berdosa yang malang ini. Bukanlah tanda rasa rendah diri atau bentuk keraguannya akan kasih
dan pengampunan Tuhan dalam hidupnya, tetapi sebagai bentuk pengakuannya akan ketidaklayakannya di hadapan Tuhan. Memang saudara-saudara, semua yang ada di dalam hidup kita adalah anugerah Tuhan. Kita diselamatkan dari hukuman dosa adalah semata-mata karena anugerahnya. Melalui darahnya yang tertumpah di Golgota, kita bisa melayani, kita bisa bekerja, kita boleh melakukan seluruh aktivitas kita, kegiatan kita, juga karena anugerahnya. Semua yang kita lakukan adalah karena Ia melayakkan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Semua kemampuan dan talenta yang kita miliki juga adalah karena anugerah Tuhan. Kehebatan, kekayaan, apapun itu adalah karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hal ini pula disadari penuh oleh Rasul Paulus, bahwa dia merasa tidak layak sebagai Rasul Tuhan Yesus. Sebab sebelumnya dia adalah seorang yang melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dia adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Namun atas anugerahnya, dia dipanggil menjadi Rasul Tuhan. Itulah sebabnya Paulus bekerja keras lebih dari semua rasul lain. Namun ia pun menyadari bahwa kemampuan itu pun datangnya dari Tuhan, bukan atas kekuatannya sendiri. Saudara-saudara, sudah sepantasnya kita pun bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Paulus merendahkan dirinya di hadapan Tuhan karena dia merasa bahwa semuanya adalah anugerah Tuhan, bukan kehebatannya. Kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang penuh dosa, yang diselamatkan hanya oleh anugerah Tuhan. Karena itu tidaklah pantas bagi kita meninggikan diri, menyombongkan diri karena jabatan, karena kedudukan, karena kekayaan, karena kehebatan, karena kepintaran, karena pelayanan kita. Apa yang dapat kita sombongkan? Karena semua yang kita terima itu adalah karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Dan Tuhan senang, saudara-saudara, jika kita mengakui segala kekurangan dan kelemahan kita di hadapan-Nya, serta memohon anugerahnya untuk melayakkan kita menjalankan seluruh kehidupan kita. Setiap kali kita tergoda untuk menyombongkan diri atas apa yang telah kita capai, atas apa yang telah kita peroleh, atas apa yang telah kita kerjakan, atas kedudukan kita, kehebatan kita, maka kita harus menyadari diri kita. Siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Kita bukanlah apa-apa di hadapan Tuhan. Apa yang kita peroleh, apa yang telah kita terima, apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita lakukan dalam kita bekerja mencari nafkah, dalam kehidupan kita, keluarga kita, maka pagi hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa semuanya ini adalah karena anugerah Tuhan, bukan karena kita. Sehebat-hebat apapun kita, kalau bukan karena anugerah dan kasih karunia-Nya, kita tidak dapat melakukan itu semua. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita serahkan hidup kita dalam kerendahan hati kita hanya kepada Tuhan, dan memohon Tuhan memberikan anugerah dalam perjalanan kita di sepanjang hari ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
kami sudah merenungkan firman-Mu. Kami diajar untuk merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Dan kami diajar untuk memohon anugerah kasih karunia dari-Mu. Biarlah melalui kerendahan hati kami boleh berjalan, melakukan seluruh pekerjaan kami, dan Tuhan yang memberkatinya. Sehingga kami boleh meraih apa yang ingin kami raih dalam segala usaha kerja kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu dalam proses penyembuhan. Bapak Alfonsius Bonte, Saudara David Tarore, anak Yohanes Aiba, saudara-saudara kami yang lain, Tuhan jamah tubuh mereka, beri kekuatan, kesembuhan, pemulihan. Karena sebagai anak-anak Tuhan, kami tetap berpegang teguh melalui firman bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bilur-bilur darah mula yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berhari ulang tahun di tanggal 4 Agustus ini. Penatua Ibu Rika Prang Rindo-Rindo, Yosua Yosef Alexander Manari, Adriani Maniku. Tuhan, biarlah syukur mereka nyatakan dalam kehidupan iman mereka untuk selalu percaya bahwa Tuhanlah yang menganugerahkan umur mereka di tengah-tengah hidup ini. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat-Mu. Di sepanjang hari ini Tuhan sertai segala rencana-rencana mereka, pekerjaan mereka. Jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Biar apapun yang mereka lakukan, Tuhan berkati. Biar rencana mereka ada dalam rencana Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam kerendahan hati kami, dalam iman percaya kami bahwa Yesus Kristuslah sumber hidup dan kehidupan kami. Di dalam tangan pengasihan-Mu lah, ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, tetaplah berjalan dalam kerendahan hati, dalam iman kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yakin dan percayalah, di dalam Dia ada anugerah dan berkat dalam hidup dan kehidupan ini. Kita ketemu lagi pada Rabu pagi, dan kita yakin dan percaya Tuhan menyertai kita semua. Amin.